Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola. Ada Bung Abdul Haris di sambungan Zoom, pemirsa. Selamat siang, Bung Ais. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di Ayu Siang hari ini. Bung Ais, bagaimana Anda menilai secara keseluruhan pemain timnas menghadapi Irak tadi, dini hari tadi? Ya, kalau kita lihat dari segi permainan, ini jauh lebih baik ketimbang saat kita lawan Arab Saudi di hari Kamis dini hari kemarin. Dan juga dari segi pemilihan pemain jauh lebih baik. Kita lihat ada Rizky Ridho di belakang, kemudian JIJ tetap tampil, Ole Romeni masih tetap dicadangkan ya karena kondisinya belum betul-betul fit, posisinya digantikan oleh Moro Gistra, dan permainan kita juga lebih hidup ya. Di babak pertama kita menguasai permainan sampai 57% ya, berbanding 43%, kemudian shot kita juga lebih banyak ketimbang Irak, tapi sayangnya meskipun shot kita lebih banyak dari Irak, kita tidak ada yang on target di babak pertama. Itu yang menjadi salah satu masalah kenapa kita tidak bisa memaksimalkan babak pertama ya. Dengan kondisi kita tidak bisa memaksimalkan babak pertama, Irak menghukum kita di babak kedua. Babak pertama kita punya sekitar 3 peluang yang bisa dimaksimalkan sebetulnya menjadi gol ya. Moro Gistra punya 2 peluang, kemudian juga Tom Ai, tendangannya masih melenceng. Nah, di babak kedua, di awal babak kedua, pelatih Irak Graham Arnold langsung melakukan pergantian di menit 46 ya. Saat usai turun minum, dia masukkan Zidan Iqbal, dan masuknya Zidan Iqbal itu mengubah segalanya. Irak yang tadinya di babak pertama mereka kalah lini tengahnya, sekarang mereka bisa menguasai lini tengah dan terus-menerus menekan kita. Kita yang justru kehilangan performa ya, kehilangan kendali permainan. Dan juga Zidan Iqbal dari shoot on target pertama yang didapatkan oleh Irak langsung berujung gol. Ini ya memang sebuah hasil yang tidak mengenakan ya. Dan ada juga keputusan-keputusan wasit Manning dari China yang memang sangat-sangat merugikan kita. Oke, jadi artinya kalau Bung Ais lihat ini, apakah finishing dari permainan timnas Indonesia ini belum begitu cukup untuk bisa masuk ke Piala Dunia? Iya, itulah memang masalah kita dari dulu ya, dari kita mengawali Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia dari putaran pertama dari lawan Brunei Oktober 2023 sampai sekarang. Permasalahan utama adalah finishing touch ya. Kita tidak bisa killing the game kemarin. Kemarin kita sudah sangat menguasai permainan di babak pertama, tapi sayangnya kita tidak bisa memanfaatkannya, tidak bisa killing the game, sehingga kesempatan di babak kedua itu hilang ya. Dan babak kedua itu dimaksimalkan dengan baik oleh Irak yang memang jauh lebih berpengalaman. Inilah yang harus segera dibenahi oleh timnas Indonesia ke depan. Oke, Bung Ais, ini ada juga satu momen kemarin atau tadi pagi yang menarik ini di masa injury time, di mana Kevin Dix ini dilanggar di kotak penalti, pemain Irak mendapat kartu merah, tapi kita tidak mendapat hadiah penalti. Ini gimana tanggapannya, Bung Ais? Iya, itu memang kartu merahnya itu dijatuhkan sebagai respon pemain Irak itu saat dia melayangkan tangan kepada Kevin Dix ya, dan sebelumnya Kevin Dix melanggar dia duluan gitu loh. Jadi artinya kartu merah itu diberikan sebagai respon dia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Kevin Dix. Sehingga memang bukan menjadi penalti untuk Indonesia. Ini juga memang bisa diperdebatkan ya. Apakah betul-betul Kevin Dix yang melakukan pelanggaran lebih dulu atau pemain Irak itu. Tapi ya sayangnya wasit Manning ini dari sekian banyak kejadian yang terjadi di pertandingan itu tidak sekalipun dia melihat atau mengecek video assistant referee ya so far. Inilah yang memang menjadi kekecewaan kita dan juga seluruh pemain timnas Indonesia di pertandingan kemarin. Oke, Bung Ais, kalau Bung Ais juga lihat ini kemarin atau tadi malam ini sosok wasit juga berperan penting dalam pertandingan kemarin dan sempat dihentikan sekitar 7 menit karena supporter Indonesia sempat protes kemarin. Anda melihatnya seperti apa? Iya, wasit memang sangat berbeda dengan wasit Ahmed Al-Ali di pertandingan lawan Arab Saudi ya, yang tampil dengan sangat baik, sangat fair, sangat jujur. Kalau saya pikir wasit Manning ini jauh sekali performanya dan banyak sekali merugikan permainan timnas Indonesia ya. Artinya semestinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi misalnya saat Ole Romeni yang sudah
berdiri atau berlari sendiri menuju pertahanan lawan, kemudian dilanggar oleh orang terakhir Irak, ya itu harusnya kartu merah. Tapi wasit hanya memberikan kartu kuning kepada pemain Irak itu. Itu juga menjadi sebuah perdebatan, memicu protes dari JIJS dan kawan-kawan ya. Tapi ya inilah sepak bola, terkadang hal-hal seperti itu terjadi dan kita ya tidak bisa melulu menyalahkan wasit ya. Wasit ya ada kalanya wasit bertindak baik, ada kalanya wasit seperti Manning yang kacau seperti tadi malam ya, sehingga kita harus terima itu. Yang menjadi permasalahan adalah kita tidak bisa memaksimalkan setiap peluang yang kita dapat di babak pertama. Ya, Bung Ais, dalam pertandingan Arab Saudi dan juga Irak ini juga publik ini menyalahkan komposisi pemain dan juga skema permainan dari tim pelatih timnas Indonesia. Ini sebenarnya menurut Anda ini apakah memang ada penurunan komposisi pemain yang dibawa di babak keempat kualifikasi Piala Dunia saat ini dibanding sebelumnya atau seperti apa? Ya, memang sulitnya buat tim pelatihan kali ini adalah saat memasuki round 4 ini ada beberapa pemain yang tidak dalam kondisi fit. Ya, misalnya kiper Emil Audero juga tidak tiba-tiba absen karena cedera sehingga tidak bisa dibawa ke Jeddah. Kemudian juga Calvin Verdong datang dari klubnya Lille, dia juga dalam kondisi cedera sehingga harus ada opsi-opsi alternatif ya, seperti memainkan Mark Klok di pertandingan lawan Arab Saudi, dan juga ada pilihan-pilihan strategi, pilihan-pilihan pemain yang banyak sekali dikritik, seperti memainkan Yakob Sayuri sebagai bek kanan, padahal kita tahu Yakob Sayuri ini di klubnya lebih sering memainkan tugas sebagai winger di depan, dan dia lebih maksimal jika memang dimainkan sebagai winger. Inilah yang menjadi kekecewaan publik ya, bahwa pelatih Patrick Kluivert ternyata belum betul-betul kenal dengan pemain-pemainnya ya, sehingga dia banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan dalam menempatkan pemain. Ini yang harus jadi evaluasi besar PSSI dan juga Direktur Teknis Timnas Indonesia ya. Apakah perlu kita tetap mempertahankan Patrick Kluivert ataupun tidak? Karena kalau kita lihat dari penunjukan Patrick Kluivert, kan Patrick Kluivert ditunjuk menggantikan Sintayong. Sintayong dipecat karena untuk menyelamatkan asa Indonesia menuju Piala Dunia. Sekarang terbukti Coach Patrick Kluivert gagal membawa timnas Indonesia, artinya tujuan perekrutan Patrick Kluivert kan ini tidak berhasil ya. Artinya saya pikir sudah saatnya PSSI bersikap tegas. Kalau sebelum-sebelumnya PSSI bisa memecat Sintayong, waktu itu juga Indra Syafri gagal membawa tim lolos ke Piala Asia juga di Denmark ya. Ini saatnya giliran Patrick Kluivert yang harus juga dipikirkan. Iya, Bung Ais, ini kita sudah kalah dan gagal menuju ke Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana evaluasi dari Anda nih untuk masa depan timnas? Ya, seperti apa yang dikatakan Sang Kapten JIJS ya kemarin ya, bahwa kekalahan ini memang sangat menyakitkan, tapi tim ini dibentuk bukan hanya untuk turnamen kali ini, bukan hanya untuk kualifikasi kali ini. Pemain-pemainnya banyak sekali pemain-pemain muda yang dikombinasikan dengan pemain-pemain senior. Tim ini dibentuk untuk masa depan. Artinya kita perlu menjaga tim ini untuk tetap konsisten, menjaga performanya, dan kalau perlu kita perlu melakukan penambahan pemain lokal dan pemain-pemain diaspora lainnya ya. Yang pasti kedepannya masih banyak turnamen-turnamen, sekitar ada 1,5 tahun ke depan ya, di tahun 2027 ada Piala Asia, dan saya pikir dengan sukses Indonesia sampai ke putaran 4 ini sebuah keberhasilan ya, yang dibangun dari lama 2 tahun terakhir, mulai dari pelatih Sintayong dan kemudian pelatih Patrick Kluivert. Sekarang kita bukan Indonesia yang dulu yang bisa diremehkan, dan sekarang Indonesia sudah menjadi salah satu kekuatan baru Asia. Ini yang harus dijaga, yang harus dikembangkan. Bukan hanya tim ini yang banyak pemain diasporanya, PSSI juga perlu kedepannya untuk lebih memaksimalkan pemain-pemain muda, memaksimalkan pembinaan, sehingga kedepannya timnas ini betul-betul terjaga regenerasinya dan juga hal-hal lainnya.
Oke, baik, terima kasih banyak Bung Abdul Haris selaku pengamat sepak bola atas insight dan juga masukannya. Terima kasih. Salam olahraga, Bung Ais. Sementara itu, pemirsa, warga Balaraja, Tangerang, Banten mengeluhkan pencemaran udara dari pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya. Debu dan bau menyengat membuat sejumlah warga mengalami sakit mata hingga gangguan pernafasan. Warga Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan pencemaran udara di daerahnya. Rumah mereka kerap menerima debu dan abu sisa pembakaran dari pabrik milik PT Sinar Logam Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga sering mencium bau menyengat. Kondisi ini membuat sejumlah warga mengalami batuk, sesak nafas, mata perih, dan sakit tenggorokan. Adapun pencemaran ini diduga berasal dari pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Kalau lama-lama kita di luar gitu tenggorokan sakit, kemudian pusing, nanti mual. Apalagi saya kebetulan punya anak yang punya asma ya, itu beberapa kali kalau sudah baunya itu sangat-sangat luar biasa, harus langsung ke IGD, harus di nebu. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang menyatakan akan menindaklanjuti aduan warga. LSI ini kan perizinannya ada di pusat ya, tapi tetap kami juga ikut mengawasi, apalagi ketika ada laporan pengaduan dari warga ya kami tindak lanjuti. Dan sama seperti laporan yang lain di tempat lain, kami tindak lanjuti. Hanya kemarin memang ketika akan ambil sampel terkendala cuaca, sehingga ketika cuaca ada hujan maka debu-debu yang sebelum jadi komplain oleh warga itu kita tidak bisa pastikan kan, debunya kan hilang oleh air hujan. Kemudian memang lokasi pengambilan sampel itu harus di pabrik itu, tidak bisa di luar itu karena khawatirkan itu debu dari yang lain. Warga berharap pemerintah bertindak tegas terhadap aktivitas pabrik yang dinilai mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan warga. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan.